Shalom, selamat hari Minggu. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu hari ini kita akan merenungkan sebuah tema khotbah yang ada di layar kita, bisa kita lihat, sahabat yang sejati. Dalam bacaan Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28 dilanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai 6. Bapak, Ibu, Saudara, kata sabat itu berarti berhenti atau beristirahat. Dalam bahasa Yunani disebut sabaton, yang juga berkaitan dengan kata saibat, yang berarti berhenti, beristirahat, tidak bekerja. Karena mengingat sebagaimana Allah beristirahat pada hari ketujuh, maka orang Israel juga diperintahkan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Karena ada 6 hari untuk bekerja, dan hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Itu terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai yang ke-11. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dengan tema aturan Sabat yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, ternyata ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Bapak, Ibu, Saudara, orang Yahudi itu memiliki sebuah aturan yang dengan tegas dikatakan aturan ini bernama kosher, Bapak, Ibu, Saudara. Aturan kosher ini adalah aturan yang boleh dilakukan, boleh dimakan, dan tidak boleh. Dan lebih tegas, Bapak, Ibu, Saudara, aturan orang Yahudi tentang kosher ini lebih tegas daripada aturan haram dan halal. Jadi aturan keyahudian ini adalah aturan yang memberikan pemisahan tegas antara yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Salah satu dari aturan itu, Bapak, Ibu, Saudara, adalah bekerja di hari Sabat adalah larangan orang Yahudi yang sampai saat ini berlaku pada mereka. Jadi dalam hukum kosher ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan dalam hukum-hukum Yahudi ada 2 guru besar yang pengajaran mereka ini berpengaruh sampai kepada zaman Yesus Kristus. Jadi guru besar ini yang pertama bernama Rabi Samai. Jadi Rabi Samai ini hidup di tahun 50 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi. Jadi Rabi Samai ini adalah seorang rabi yang menekankan pemberlakuan aturan secara harafiah, sebagaimana aturan tersebut ditulis. Contoh, jika diperintahkan A, maka lakukanlah yang A. Sehingga para Farisi dalam bacaan Injil Markus ini mengutip pemikiran Rabi Samai ini tadi. Sehingga Rabi Samai ini menggambarkan melarang keras melakukan kerja apapun pada hari Sabat, karena Sabat adalah murni untuk Allah. Itulah pandangan Rabi yang pertama, yaitu Rabi Samai, yang mengingatkan hari Sabat secara harafiah tidak boleh melakukan apapun karena itu hari untuk Tuhan. Lalu ada Rabi yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, namanya adalah Rabi Hillel. Jadi Rabi Hillel ini hidup tahun 100 sebelum Masehi sampai 10 Masehi. Jadi Rabi Hillel ini dalam memandang aturan-aturan yang dibuat oleh orang Yahudi ini tadi, dia memiliki pemikiran yang fleksibel, pemikiran yang lebih longgar dalam pemberlakuan aturan. Jadi istilahnya Rabi Hillel ini lebih mementingkan sebuah substansi dari yang diadakan sebuah aturan itu. Karena sebuah aturan pasti memiliki latar belakang. Latar belakang inilah yang diperbandingkan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi aturan dari Hillel ini mengenai Sabat adalah aturan yang tidak boleh dilanggar kecuali menyelamatkan nyawa seseorang. Karena Sabat pada mulanya itu diciptakan Tuhan untuk menghadirkan kehidupan. Jadi kalau pemberlakuan hari Sabat itu justru membahayakan nyawa seseorang, maka aturan Sabat itu boleh dilanggar. Jadi Yesus kan dalam kehidupannya ia berguru, Bapak, Ibu, Saudara. Ia berguru di bait Allah. Sehingga banyak para penafsir yang mengatakan
Yesus dalam menggunakan aturan hukum Taurat ini menggunakan pemikiran Rabi yang kedua, yaitu Rabi Hillel. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, dalam kalender kita hari ketujuh itu adalah hari Sabtu. Jadi hari Minggu adalah hari pertama dihitung. Karena pada masa itu hari Minggu itu disebut Ahad. Ahad berasal dari kata ehad yang berarti satu, pertama. Bukan pertama ya Bapak Ibu. Kalau pertama itu saya, anak pertama. Ahad diambil dari kata ehad yang berarti satu, pertama dalam hitungan Ibrani. Jadi yang menjadi sebuah pertanyaan, mengapa agama Kristen jatuhnya hari Minggu Pak Pendeta? Padahal kalau dari hitungan kata Ahad, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 7. Kenapa orang Kristen sabatnya hari Minggu? Ada jawabannya Bapak Ibu Saudara. Ternyata Yesus Kristus itu bangkit pada hari yang ketiga. Jumat dia mati, Sabtu, lalu Minggu dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kebangkitan Yesus menunjukkan kepada hari kemenangan orang percaya. Kebangkitan Yesus dari kematian. Dan juga di hari Minggu, itu diperingati sebagai hari lahirnya gereja. Hari turunnya Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta. Sehingga bapak-bapak gereja pada masa lalu sepakat bahwa memakai hari Minggu sebagai hari pelaksanaan ibadah Minggu. Mengingat hari Minggu adalah hari kemenangan orang Kristen. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dan hari Minggu adalah hari lahirnya gereja. Hari turunnya Roh Kudus. Maka hari Minggu itu boleh dikatakan sebagai hari sabatnya orang Kristen. Kalau istilah Domingo pernah Bapak Ibu Saudara dengar, Domingo itu adalah hari Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu setiap hari adalah hari Tuhan. Hari Tuhan yang memberikan berkat kepada kita dalam kehidupan dan berpelayanan. Dan di hari Minggu, itu hari yang dikhususkan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kira-kira sudah mengerti ya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita hari Minggu, bukan hari Sabtu. Tetapi kita tidak mempermasalahkan. Kalau Advent ibadahnya hari Sabtu ya silakan. Berarti memperingati hari di mana Tuhan beristirahat setelah menciptakan. Kalau hari Minggu, berarti kita memberkati dan mengenang Yesus bangkit pada hari Minggu dan hari lahirnya gereja. Makanya kita beribadah pada hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28, dilanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai 6, dituliskan bahwa pada suatu hari Sabat Yesus bersama dengan muridnya melakukan sebuah perjalanan. Mereka melintasi setapak kebun gandum. Dan ketika mereka melewati itu, barangkali ya Bapak Ibu Saudara, mereka kehabisan bekal. Mereka kehabisan bahan makanan yang untuk dikonsumsi. Ketika mereka melewati gandum itu, mereka terpaksa memetik bulir-bulir gandum untuk dimakan. Ya. Jadi dituliskan bahwa murid-murid Yesus karena saking laparnya, gak tertahan lagi, timbang gak makan mati, diambillah bulir-bulir gandum itu pada hari Sabat dan mereka memakannya. Dan saat murid-murid Yesus melakukan itu Bapak Ibu Saudara, ternyata orang-orang Farisi melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya. Mereka berkata kepada murid Yesus bahwa memetik gandum meskipun hanya sebutir itu adalah pekerjaan yang dilarang. Itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan dan itu dilarang. Para orang-orang Farisi ini tadi memprotes apa yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus mendengar perkataan orang-orang Farisi itu Bapak Ibu Saudara, Yesus menanggapi keberatan orang Farisi itu dan mengingatkan kepada mereka tentang sebuah peristiwa, yaitu peristiwa Daud dan para mengikutnya ketika mereka melarikan diri dari Raja Saul. Jadi ketika rombongan Raja Daud ini lari dari pengejaran Raja Saul ini, Daud dan para pengikutnya sampai di kota Nob. Di kota Nob itu ada seorang imam yang bernama Abiatar yang menjadi imam besar.
Mereka datang ke rumah Allah di sana. Pada saat itu, Raja Daud dan juga, belum raja, Daud dan para pengikutnya merasa kelaparan, merasa kelelahan karena dikejar-kejar oleh pasukan Raja Saul. Sehingga mereka berhenti untuk beristirahat di dalam rumah Allah yang dipimpin oleh Abiatar ini tadi. Dan Daud pun mendatangi sang imam di rumah Allah untuk meminta makanan bagi dirinya. Dimintalah makanan kepada imam ini tadi. Tapi imam katakan kepada Raja Daud, di sini tidak ada makanan, tidak ada sedikit pun makanan untuk diberikan kepadamu dan kepada pengikutmu. Tetapi ada roti sajian. Roti sajian ini dikhususkan hanya bagi para imam-imam untuk memakannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, si Daud dan juga Abiatar ini, ketimbang pasukannya ini mati, ketimbang kelaparan, mereka berpikir secara fleksibel, seperti pemikiran Rabi Hillel tadi, bahwasanya ya lebih penting kehidupan daripada sebuah aturan yang mematikan. Gitu. Sehingga si Daud dan para pengikutnya ini tadi memakan roti sajian itu dan diberikan kepada pengikut-pengikutnya, dan mereka pun tidak jadi mati. Kisah ini boleh Bapak Ibu Saudara baca di rumah dalam kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 6. Jadi ketika Tuhan Yesus mengingatkan peristiwa Daud itu agar orang Farisi memahami apa yang dilakukan murid-muridnya, Daud dan Abiatar lebih memperhatikan pertimbangan kemanusiaan daripada peraturan. Bagi mereka, keselamatan manusia lebih penting ketimbang ketaatan pada otoritas hukum dan penafsirannya. Sejalan dengan itu Bapak Ibu Saudara, Yesus pun membiarkan murid-muridnya untuk memetik gandum sekalipun hal itu dilakukan pada hari Sabat. Nah, berangkat dari perdebatan Yesus dan juga para orang-orang Farisi ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di sini Yesus mau menyampaikan sebuah kesempatan untuk mengembalikan ketaatan manusia. Dalam hal ini diwakili oleh orang-orang Farisi dari otoritas yang harafiah kepada otoritas yang sesungguhnya, yakni pada sang pembuat hukum itu sendiri, di mana Yesus Kristus hadir sebagai Allah anak, di mana ia jugalah yang menciptakan hukum Sabat tersebut. Di mana Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi dan kepada semua yang mendengar bahwasannya hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Itulah dengan tegas yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Yesus mengingatkan mereka kepada tujuan awal hari Sabat itu diberikan Allah kepada orang Israel. Di mana Yesus mengingatkan bahwa pada saat itu orang Israel yang baru saja lepas dari perbudakan di Mesir orang Israel menjadi budak, mereka tidak pernah mengenal yang namanya hari Sabat. Mereka tidak mengenal yang namanya istirahat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika mereka diperbudak di Mesir, mereka bekerja sepanjang hari, mereka bekerja sepanjang minggu, mereka bekerja sepanjang bulan dan tahun, mereka bekerja tanpa henti. Tetapi setelah mereka dibebaskan dari Mesir, Allah melalui 10 hukumnya memberikan hari Sabat, yaitu hari ke-7 dalam setiap minggu untuk beristirahat. Dengan demikian, Allah menganugerahkan Sabat supaya kehidupan orang Israel menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih sulit. Jadi, Bapak Ibu Saudara, lewat kisah di mana tindakan Yesus yang membiarkan para muridnya memetik gandum pada hari Sabat dan penjelasannya tentang hari Sabat itu dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menyatakan bagaimana hukum Sabat itu harus dijalankan dan bagaimana manusia menempatkan otoritas
menempatkan makna yang sejati, menempatkan makna yang sebenarnya dari hari Sabat itu. Jadi ketika Yesus menerangkan tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara, itu kan dilihat oleh orang banyak. Sehingga banyak orang-orang yang menaruh simpati kepada Yesus. Di mana orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak dapat memelihara hari Sabat itu, karena mereka harus mengais rezeki, jelas apa yang dikatakan Yesus menjadi sebuah kata-kata penghiburan bagi mereka. Tetapi tidak bagi orang Farisi. Orang Farisi merasa kepanasan, Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka semakin gerak sehingga mereka ingin membalas tindakan yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga mereka tetap mengikuti Yesus. Mereka bermaksud mau mencari kesalahan yang akan Yesus lakukan. Dan Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi ini tadi sedang mengikuti dia dan sedang mencari-cari kesalahan Yesus Kristus. Sehingga Yesus membiarkan mereka mengikutinya. Dan seolah-olah di sini Tuhan Yesus memberikan panggung kepada orang-orang Farisi ini tadi. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam pasal 3, di mana Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Masuklah Yesus bersama murid-muridnya ke dalam sinagoga. Jadi sinagoga itu tempat orang-orang Yahudi beribadah kepada Allah. Ketika ia berada di sana, Yesus mendapatkan sebuah kesempatan untuk menjelaskan tentang hukum Sabat yang sebenarnya. Ketika itu didapati seseorang yang sakit tangannya, yaitu tangan sebelah kanannya mati. Mungkin dapat kita pahami terkena stroke ringan lah kira-kira mungkin orang yang berada di dalam sinagoga ini. Ya kan? Mudah-mudahan kita nggak kena stroke ya Bapak Ibu, sehat-sehat kita nanti. Nah, jadi ketika Yesus melihat Yesus menyuruh orang yang sakit itu untuk berdiri di tengah-tengah sinagoga itu. Dengan demikian semua orang yang hadir di rumah ibadah itu melihat apa sebenarnya tujuan Yesus ini. Apa yang mau dilakukan Yesus ini? Menyuruh orang yang sebelah tangan kanannya ini mati tadi untuk berdiri di tengah-tengah sinagoga itu. Lalu Yesus tanpa dipikirkan oleh orang-orang yang hadir di sana mengajukan sebuah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak mempunyai jawaban Bapak Ibu Saudara. Atau dengan kata lain dalam bahasa Indonesia dikatakan pertanyaan retorika gitu dia. Nah, jadi Yesus mengatakan, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuhnya? Tentu semua orang yang ikut berada di dalam sinagoga itu berkata dalam hati masing-masing. Yang diperbolehkan pada hari Sabat adalah berbuat baik. Mungkin kita juga ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu, mana yang boleh dilakukan untuk hari Minggu? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuhnya? Tentu dalam hati kita masing-masing berpikir yang diperbolehkan di hari Minggu ya pasti berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Menyelamatkan seseorang. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dengan peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mau mengatakan kepada orang-orang Farisi dan juga kepada kita arti sebenarnya dari hukum Sabat. Jadi hukum Sabat itu bukan berbicara tentang mana yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan. Tetapi hari Sabat berbicara soal berbuat baik dan bukan berbuat jahat. Jadi hari Sabat bukan berbicara tentang sebuah aturan mana yang boleh dan tidak boleh. Tetapi hari Sabat berbicara tentang bagaimana kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Sehingga ketika orang-orang Farisi ini tadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, mereka memilih untuk diam. Mereka memilih untuk bungkam. Sebab mereka mengira ternyata lebih pintar Yesus daripada kami.
Sehingga kejadian itu tidak dibayangkan oleh orang Farisi akan seperti itu yang terjadi. Sehingga yang maksud awalnya mau mencari-cari kesalahan, ternyata mereka tidak mendapati kesalahan Yesus. Sehingga mereka memilih untuk diam. Mereka memilih untuk bungkam. Karena mereka sadar ilmunya kurang tinggi. Tapi lewat peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, tentu saja apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi ini tadi, Yesus tidak bermaksud untuk merendahkan mereka. Yesus tidak bermaksud untuk membuat mereka malu. Tetapi Yesus merasa sedih dan Yesus marah ketika melihat kedegilan, kekerasan hati yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi ini. Lalu selanjutnya Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu. Dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita bahwa hari Sabat yang benar itu adalah hari Sabat di mana kita boleh menjalankan kehidupan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi tidak berbicara tentang lagi aturan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh. Tetapi hari Sabat itu berbicara tentang bagaimana kita sebagai manusia menolong sesama kita, berbuat kebajikan bagi sesama kita. Dan hari Sabat itu seharusnya menjadi sebuah momen bagi kita untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Makanya dikatakan dalam hari Sabatnya orang Kristen, yaitu hari Minggu, kita datang beribadah kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam lagu pujian yang pertama tadi, dalam Kidung Jemaat 21, hari Minggu, hari yang mulia. Itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Kita datang ke rumah Tuhan. Hari Minggu itu diberikan Tuhan kepada kita untuk kita boleh datang kepadanya. Kita boleh beribadah kepadanya. Kita boleh mendengarkan suara hati Tuhan lewat firman yang kita dengarkan. Itulah tujuan hari Minggu. Dan hari Minggu dikatakan dalam bait yang kedua, hari Minggu adalah hari istirahat. 6 hari lamanya kita sudah bekerja. Kita sudah mendapatkan berkat-berkat Tuhan lewat usaha, lewat pekerjaan yang kita lakukan. Dan di hari Minggu, Tuhan ingatkan kepada kita untuk memberi waktu kita untuk beribadah kepadanya. Ya, setelah beribadah ya kita beristirahat. Mungkin ada yang lanjut berholiday, jalan-jalan. Mungkin ada yang lanjut makan siang di Selindung. Ya, terserah. Atau melanjutkan aktivitas masing-masing, nggak masalah itu. Karena hari Sabat bukan berbicara mana yang boleh dilakukan atau tidak boleh. Tapi hari Sabat berbicara, kita beribadah kepada Tuhan, kita berbuat kebajikan kepada sesama. Demikian yang boleh kita dengarkan, Sabat yang sejati yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kiranya lewat firman Tuhan ini, kita semakin memahami makna hari Sabat dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita masuki saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini,